Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rohmah Widya Astuti. Saya merupakan peserta dari program kebimbaan di Bimba AIUEO. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 4 pertanyaan. Sebelumnya, apa kabar sahabat hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Saya akan menjawab 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang sahabat pahami tentang dasar dalam menerapkan metode Bimba? Dasar dalam menerapkan metode Bimba yaitu sesuatu ketentuan yang dapat dipahami. Tujuannya akan menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak diterapkan atau dipahami dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba akan melahirkan 2 metode. Untuk metode yang pertama yaitu adalah hak anak. Berdasarkan konvensi hak anak PBB terdapat 10 hak anak. Salah satu hak anak yang sejalan dengan Bimba AIUEO adalah hak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 yang sejalan dengan 7 nilai dasar yang terkandung di dalam ayat kedua yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Selain di ayat kedua, terdapat di ayat kelima yang berbunyi bahwa bimbingan minat belajar anak atau Bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka kita harus menumbuhkan minat belajar dengan cara bimbingan. Bimbingan yang seperti apa? Bimbingan yang dimaksud yaitu proses belajar yang menyenangkan. Yang kedua, teori belajar dalam psikologi pendidikan. Ada 3 hukum-hukum dalam menerapkan metode Bimba. Untuk hukum yang pertama, yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, yaitu ketika suatu kegiatan yang menyenangkan pastinya akan diulang secara terus-menerus. Contohnya, ketika motivator membimbing anak dengan cara menyenangkan, maka anak akan mengulang kegiatan yang telah diberikan oleh motivator tersebut. Yang kedua yaitu the law of exercise atau hukum latihan, yang artinya ketika suatu kegiatan yang diulang, maka dampaknya akan menjadi mampu. Contohnya, seorang yang memiliki kesenangan dalam kegiatan memasak, maka otomatis dia akan mengulangi kegiatan memasaknya dengan tekun, dengan senang hati. Karena proses pengulangannya tersebut, maka akan membuat orang semakin mampu dalam hal memasak. Ditandai dengan dia tidak melihat resep masakan lagi ketika memasak. Yang ketiga yaitu the law of readiness atau hukum kesiapan. Ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil. Dan prosesnya pun akan menyenangkan. Contohnya, seorang yang senang memasak, dia akan semakin terampil dan semakin mampu dalam hal memasak, maka dia akan mencoba membuat resep baru untuk memasaknya. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar yaitu kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain yang dimaksud bermain apa? Bermain di Bimba AIUEO yaitu melakukan permainan yang konstruktif, yang artinya bertahap, edukatif, ada kurikulumnya. Bermain di Bimba AIO menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Metode utama yang pertama yaitu fun learning, yang kedua small step system, yang ketiga individual system. Untuk metode penunjangnya yaitu variation skill. Saya akan menjelaskan metode utamanya terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan fun learning yaitu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan bagi anak. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa dalam belajar.
Jadinya, motivator harus memberikan pengalaman yang positif bahwa belajar itu menyenangkan sehingga anak senang, tertarik, dan bersemangat. Yang kedua, small step system, yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak. Contohnya, anak belum bisa duduk tenang, maka kita cari kesukaannya terlebih dahulu. Fungsinya agar anak tertarik dalam mengikuti belajar. Setelah anak tertarik dalam mengikuti belajar, maka kita beri reward agar anak lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Yang kedua, individual system. Yang dimaksud individual system yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Motivator harus memberikan motivasi dan apresiasi kepada setiap anak. Variation skill atau metode penunjangnya, yang artinya yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi satu, kemampuan afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, yang artinya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Yang kedua, kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, contohnya membaca dan berhitung. Yang ketiga, kemampuan psikomotorik. Itu terdapat dua motorik. Yang pertama, motorik kasar menggunakan tangan dan kaki, contohnya melempar, menangkap, dan menarik. Motorik halus yaitu menggunakan jari tangan, contohnya mewarnai, menarik garis, dan menulis. Sedangkan di Bimba A-I-O-E-O menggunakan motorik halus dalam proses belajarnya. Pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana hubungan antara fun learning dan dengan bahagia. Tadi sudah dijelaskan bahwa fun learning yaitu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Tidak boleh sedikitpun anak merasa terpaksa dalam proses belajarnya. Tujuannya yaitu menumbuhkan minat belajar secara intrinsik kepada anak. Mau belajar karena keinginannya sendiri, bukan karena terpaksa atau dorongan dari orang lain. Proses harus berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan kebahagiaan dalam proses belajarnya sehingga anak menjadi senang belajar. Motivator harus menciptakan hal-hal yang dapat membuat anak senang, yaitu mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain dalam bahasa Bimba. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi afaksi atau antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A-I-O-E-O. Terima kasih.